Halo guys, kali ini saya akan masak ayam balado yang merupakan masakan kesukaan sejuta umat. Nah, bagaimana keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah guys, kali ini saya akan masak ayam balado ataupun sambal ayam ya, sambal ayam kentang dan juga jengkol. Ini ada ayam. Nah, ayam ini sedikit saja ya, kira-kira 4 ataupun 5 potongan. Dan sebelumnya saya sudah marinasi ya, kira-kira 30 menit. Dan ini ada kentang dan juga jengkol yang saya sudah bersihkan. Seperti biasa ya, sambal terdiri dari bawang merah, cabai merah besar, dan juga tomat dihaluskan, tapi tidak terlalu halus ya, masih kelihatan teksturnya. Oke, sekarang minyak saya sudah panaskan dan kita tunggu sebentar ya, nanti kita akan mulai memasak. Oke guys, kelihatannya minyak sudah cukup panas ya. Dan kali ini saya masukkan kentang. Nah, kalau kita masak seperti sekarang ya, dan apinya adalah ukuran sedang, jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil, nanti masaknya juga perlahan ya, lambat seperti itu ya. Jadi ukuran sedang saja kita kasih apinya ya, api kompornya. Jadi kita masak juga tidak terlalu lama dan juga tidak tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa ya, kita kasih api yang besar, nanti akan gosong ya, tentu saja ya, masakan kita tidak enak. Oke, seperti biasa juga ya, yang bagian bawah sudah pun cukup matang, kita terbalikkan ataupun kita aduk-aduk lah sebentar ya, sehingga semua bagian cukup matang dan seterusnya kita angkat. Nah, ini adalah kalau kita masak goreng-gorengan seperti ini ya, kalau saya sendiri ya, teorinya tidak terlalu ribet ya. Kalau kita masak, kalau masih berbuih-buih, masih berbusa ya, dan itu tandanya masakan kita belum cukup matang. Oke, dan seterusnya kali ini saya masak jengkol. Nah, jengkol ya, seperti biasa saya masak dengan kulit ari sekali. Nah, yang kulit yang bagian yang di dalam itu ya, yang tipis itu namanya kulit ari. Nah, kulit ari itu ya terus saja digoreng seperti di video ya, kita goreng begitu saja, dan nantinya akan terkelupas ataupun akan tercabut sendiri ya dari isinya seperti yang di video yang saya lakukan. Nah, seperti sekarang ya, kulit ari itu sudah pun tercabut. Kita boleh angkat dan boleh buang ya, karena kalau saya sendiri tidak masak ataupun tidak makan ya kulit ari itu. Jadi kulit ari itu memang untuk dibuang. Nah, biasanya kalau kita potong jengkol itu ya, kita rendam dengan air kira-kira 30 menit. Itu pun juga boleh mengelupas sendiri. Tapi kalau kita untuk goreng seperti sekarang juga lebih mudah ya, karena dalam proses goreng dia akan memuai seperti itu ya, dan otomatis akan mengelupas sendiri. Oke, dan kelihatannya sudah pun cukup matang. Dan kali ini saya akan tiriskan jengkol. Nah, yang saya masak sekarang seperti sekarang ya, ini adalah masakan kampung, masakan Minang yang sangat-sangat populer, dan ini juga banyak ya kita jumpai di warung nasi Padang ataupun di restoran ya, di sekitaran kita. Oke, sekarang saya akan masak ayam. Nah, ayam yang saya masak kali ini sebelumnya saya sudah marinasi ataupun saya sudah diamkan lebih kurang 30 menit ya. Dan waktu dimarinasi itu ya, saya lumuri dengan garam dan juga kunyit. Nah, kita lumuri dengan kunyit ya, dengan garam, dan seterusnya kita diamkan lebih kurang 30 menit sehingga semua bahan-bahan yang kita masukkan seperti garam dan kunyit ya sudah pun menyatu, dan seterusnya kita goreng seperti sekarang. Nah, kalau ingin yang sedikit lebih asam-asam gitu ya, boleh kita kasih dengan perasan jeruk nipis, dan itu juga rasa amisnya
lebih berkurang ya. Tapi kalau saya sendiri biasanya kasih garam dan juga kasih kunyit saja ya, dan ikut selera masing-masing. Oke, seperti sekarang ya saya masak ayam. Ayam itu ya kalau ukurnya cukup gede, cukup besar ya, boleh kita iris-iris daging ayam tuh sedikit ya, tapi tidak terlalu lebar, dan itu akan mempercepat proses masak seperti yang saya lakukan sekarang. Dan sama juga ya seperti kita masak sebelumnya, kalau bagian bawah sudah pun cukup matang, kita terbalikkan sehingga semua bagian cukup matang. Nah, kita tunggu ya sehingga semua bagian ya, yang atas juga sudah cukup matang dan yang bawah juga matang. Kemudian kita tiriskan seperti biasa. Nah, kelihatan ya minyaknya cukup banyak yang tersisa ya. Jadi saya akan sisihkan minyaknya sedikit saja yang saya gunakan ya untuk memasak sambal. Nah, kalau sambal nih ya api kompor cenderung kecil. Nah, seperti sekarang ya api kompor cenderung kecil dan minyaknya tidak terlalu banyak ya, bukan seperti kita masak gulai yang ada kuah-kuahnya gitu ya. Karena masakan gorengan ini ya minyaknya tidak terlalu banyak. Kita masak sambal seperti sekarang ya, sedikit secukup-cukupnya saja. Oke, kita orak-arik sebentar ya sehingga cukup layu cabai yang kita masak sekarang. Kemudian nantinya saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin. Oh iya guys, kalau Anda ingin memvariasikan dengan menambah daun bawang, itu pun boleh-boleh saja ya, ikut selera masing-masing, ataupun ditaburi dengan bawang goreng ya, bawang merah yang sudah digoreng juga menambah aromanya. Ikut selera masing-masing ya, terserah. Oke, saya sudah masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin. Nah, seperti biasa ya, bagi Anda yang tidak suka micin boleh di skip dan boleh diganti ya dengan bahan masakan yang biasanya Anda gunakan dalam memasak. Oke, kita orak-arik sebentar dan saya akan masukkan semua bahan-bahan yang sudah digoreng sebentar tadi. Oke, sekarang saya sudah masukkan semua bahan-bahan yang saya sudah goreng sebentar tadi, seperti ayam, ada juga jengkol dan kentang ya. Kita orak-arik sebentar sehingga semua bahan-bahan yang saya masukkan tadi ya dengan sambal sudah pun menyatu ya, sudah dilumuri dengan sambal semua, dan kita panaskan sebentar ya sehingga semua bahan-bahan tadi sudah pun menyatu, dan kita boleh matikan api kompor ya. Dan di sini ya memang aromanya sangat-sangat menggoda. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video saya, yang suka dengan channel saya. Mohon dukungnya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jumpa lagi ya di video-video seterusnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.